Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu at-tafwidhu, ucapannya yaitu kalimat at-tafwid. Huwa dia at-taslimu lillahi. Makna at-tafwid adalah taslim kepada Allah, berserah diri kepada Allah, fi jami'i umurihi, kepada seluruh urusan hidupnya. Wahia, dan dia a'la, lebih tinggi, minat tawakkuli, daripada tawakal. Qala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, huwa dia, yakni tafwid itu, iradatun kehendak, ayyahfadallahu, atau harapan supaya atau semoga Allah memelihara, alaika, kepadamu, masalihaka, berbagai kemaslahatanmu, fima, terhadap apa-apa, la ta'manu, yang kamu tidak merasa aman, fihi, padanya, pada urusanmu, minal khatari, dari hal-hal yang berbahaya. Wadiddut tafwidhi, dan lawan dari kalimat at-tafwid, lawan dari kalimat berserah diri kepada Allah, at-tama'u, adalah sifat tamak, rakus, dan sejenisnya. Qauluhu as-sabru, sabdanya kalimat as-sabru, huwa dia, habsun nafsi, menahan nafsu, anil masyaqi, alal masyaqi, kepada kesulitan hidup, wa anil jaza'i, dan dari setiap kesedihan. Qala al-Alqami, berkata Imam Al-Qami, as-sabru habsun nafsi ala karihin. Sabar itu adalah menahannya nafsu, ala karihin, atas sesuatu yang tidak disenangi, tatahammaluhu, yang dipikulkan kepadanya, wa an ladhidzin, dan terhadap kelezatan, tufariquhu, yang berpisah daripadanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita bahas terlebih dahulu. Ada kalimat at-tafwid, ada kalimat as-sabru. Ini kembalinya ke atasnya, bahwa dalam hidup ini Allah mengajarkan kepada kita, wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan seluruh urusanku hanya kepada Allah. Kita dalam hidup ini banyak urusan, banyak masalah, karena ad-dunya darul mas'alah, wal akhiratu darul jaza. Dunia itu kampungnya masalah, sehingga mustahil orang hidup tidak punya masalah. Bapak-bapak pada punya masalah nggak? Punya. Masalahnya masing-masing, satu orang beda dengan yang lain. Mungkin masalah istri, mungkin masalah anak, ya, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah tempat tinggal, macam-macam. Satu masalah diatasi, selesai, muncul masalah yang lain. Karena memang ad-dunya darul masalah, dunia itu tempat masalah. Wal akhiratu darul jaza, akhirat adalah tempat balasan. Makin banyak masalah hidup, makin mampu mengatasi dengan baik,
makin banyak pahala. Tapi kalau orang banyak masalah tapi tidak mampu mengatasi, bahkan orang lari dari masalah, ya salah. Karena masalah itu pertama diatasi, yang kedua diselesaikan. Kita punya utang, ya. Saya punya utang sama Pak Haji Dede 1 juta misalnya. Sudah sampai pada waktunya, saya belum bisa bayar. Berarti saya belum bisa menyelesaikan masalah. Tapi harus saya atasi, saya hadapi. Saya datang kepada beliau, saya ngomong, Pak Haji Dede, mohon maaf nih, saya sudah sesuai dengan janjinya, tapi belum bisa bayar. Baru ada separuhnya. Mau diterima apa enggak? Kalau diterima alhamdulillah, nanti separuhnya saya minta tunda waktu. Kalau enggak mau diterima sekalian, ya nanti minta tunda sampai tanggal sekian. Itu namanya mengatasi masalah. Udah adem kita. Kata Haji Dede, ya udah Ustadz, nggak apa-apa dah, saya juga belum butuh. Jadi kita adem. Tapi kalau kita tidak ngatasi, kita lari dari masalah, makin lari makin dikejar. Ini Ustadz gimana sih ini? Udah sampai masanya, waktunya, kok nggak ada kabar berita? Coba dah saya WA. Di WA kita ketakutan, nggak jawab, ya. Dibuka doang, ditelepon, ya. Telepon sekali nggak diangkat, telepon lagi berkali-kali, kan jadi tambah masalah itu. Tambah masalah. Makanya cari wadah, tempat, ya, yang bisa minimal mengatasi masalah, maksimalnya menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Ada iklan pegadaian mengatasi masalah tanpa ada masalah, bener gak? Iya, mengatasi masalah makin tambah besar masalahnya. Namanya utang pakai jaminan. Iya, ya, kalau batas waktunya nggak bisa bayar, ya jaminannya dilelang. Kalau sudah ada, selesaikan. Kalau belum ada, atasi. Ya, itu hidup. Jadi dunia tempat masalah. Karena itu setiap masalah yang kita hadapi, kita ufawwidu ilallah, kita pasrahkan kepada Allah. Nah, ini lebih tinggi daripada tawakal. Kalau tawakal itu ikhtiar dulu baru pasrah, itu namanya tawakal. Ya. Usaha dagang, ya, dagang buah kagak laku, ganti lagi, ya. Dagang mie ayam kagak laku, ganti lagi. Dagang es kagak laku, ganti lagi, gitu. Akhirnya ya udahlah, tawakal aja sama Allah dah. Nah, itu at-tawakkal ba'dal ikhtiar, pasrah sesudah ikhtiar. Seperti yang lalu saya sampaikan, kalau mati lampu, pasrah apa ikhtiar? Ikhtiar, ya, nyari korek ketemu, nyari lampu lilin nggak ketemu, ke warung beli udah habis, warung yang dekat habis, jalan lagi ke warung yang jauh habis lagi, cari lagi warung yang lain, sampai kemudian ketemu. Udah ngubek kemana-mana nggak nemu juga, ya udah balik aja, pasrah, tawakal. Itu namanya tawakal. Tapi kalau tafwid itu di atas tawakal, karena nggak pakai ikhtiar. Begitu mati lampu, nggak ikhtiar apa-apa, pasrah aja dah. Iya, orang matinya juga bareng-bareng, yang lain juga pada mati, biarin dah, ntar juga saatnya bakal nyala lagi. Itu namanya tafwid, ya. Berarti tingkatannya lebih tinggi daripada tawakal. Kalau tawakal masih ikhtiar dulu, kalau ini nggak pakai ikhtiar.
Maka disebutnya adalah lebih tinggi dari tawakal. Kata Imam Ghazali, tafwid itu at-taslimu lillah, pasrah kepada Allah, artinya iradatun ayyahfadallahu alaika masalihaka fima la ta'manu fihi minal khatar. Yaitu satu kehendak, satu keinginan yang semua itu diserahkan kepada Allah, kemaslahatannya dipasrahkan kepada Allah, yakin bahwa Allah yang memelihara. Kemaslahatan kita itu bakal dipelihara oleh Allah. Apa-apa yang kita mendapati bahaya atau ada rasa tidak aman dalam diri kita lalu kita serahkan seluruhnya kepada Allah, itu kata Imam Ghazali, itulah namanya tafwid. Ada yang memang lewat ikhtiar sampai pada tawakal, ada yang memang tafwid, pasrah. Misalnya ini kan lagi musim hujan nih, hujan sehari semalam nggak berhenti, nambah lagi 2 hari semalam, nambah lagi 2 hari 2 malam, mana petirnya jegar jeger. Mau ikhtiar apa coba? Mau ikhtiar apa kita? Melepaskan diri dari bentuk kondisi keadaan seperti itu. Nah, udah pasrah ya. Namanya tafwid ya. Menyerahkan seluruhnya, karena kita tidak bisa ikhtiar lewat jalan manapun sampai kepada tawakal. Nah, ini lebih tinggi dari tawakal, namanya tafwid. Udah pasrah aja dah ya. Kayak kemarin yang pada kena musibah ya, longsor di Sumatera, itu mau lari kemana? Iya. Karena yang lewat bukan cuman air, tapi kayu-kayu gelondongan. Iya, kayu gelondongan lari, didorong lumpur sama air, nabrak rumah aja bisa roboh. Jangan rumah pagar, rumah tembok aja pada roboh, apalagi badan manusia yang krempeng, yang lemah. Ya udah tafwid lah, pasrah. Nah, itu namanya berharap semua itu ada dalam pemeliharaan Allah. Lawannya tafwid namanya tamak. Lawannya menyerahkan diri kepada Allah, tamak ya. Satu contoh begini, duit udah nggak megang ya, dapur nggak ngebul, beras nggak ada ya, gas habis ya. Mau ikhtiar kemana bingung, udahlah namanya juga lagi sulit hidup, udah pasrah aja. Habis maghrib ada undangan kendurenan. Umpama habis maghrib ada undangan kendurenan. Begitu orang ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak nanti diundang kendurenan habis maghrib di rumah Pak Haji Anu. Oh iya, di balik kalimat oh iya ya, itu ada kalimat alhamdulillah, rezeki datang gitu. Masya Allah. Contoh-contoh kecil begitu. Karena mungkin kita mengalami zaman-zaman hidup sulit ya. Ya, saya pernah mengalami, sudah waktunya bayar listrik, telepon, air. Ini kan kewajiban yang nggak bisa ditunda. Listrik, telepon, air zaman dulu. Ya Allah, ini udah tanggal 19 ini ya. Udah last minute, besok tanggal 20 sudah ada tuh ya, lewat itu udah kena denda,
udah pasrah aja dah, Masya Allah. Habis mau ikhtiar kemana. Tiba-tiba pagi-pagi ada orang nyuruh motong kambing. Ketok pintu, Assalamualaikum, salam. Ustaz, saya mau akikah buat anak saya. Kebetulan pas udah mau cukur, mau dipakai ntar malam. Jadi pagi ini saya minta tolong Ustaz potongin kambing. Udah kita jalan aja potong. Tas 2 ekor kambing. Ustaz mau pala sama kaki? Enggak usah. Saya tugasnya motong. Udah selesai sudah. Belakangannya apa? Ya. Dia ngacungin tangan sambil genggam amplop. Ustaz, makasih ya. Oh ya, sama-sama, alhamdulillah. Sampai di rumah dibuka ada ya, karena kambing 2 dikasihnya 200.000. Ya Allah, alhamdulillah, kebayarin di telepon, listrik, air. Ya. Nah itu contoh. Tapi memang berat ya. Kalau tidak terlatih berat. Tafwid pasrah itu kalau tidak terlatih berat. Rata-rata kita dalam hidup itu ada rasa khawatir ya. Padahal rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup di atas bumi ini ya, tidak ada lain kecuali rezekinya sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu tafwid. Lalu yang kedua as-sabru. Sabar itu apa? Habsun nafsi 'alal masyaqi wa 'anil jazai. Sabar itu menahan nafsu dari kesulitan hidup dan juga menahan dari kesedihan hidup. Itu namanya sabar ya. Sabar itu menahan nafsu dari kesulitan hidup dan kesedihan hidup. Ini sabar yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya negatif ya. Orang hidup pasti mengalami masa-masa sulit, tapi pada masa sulit itu tetap ikhtiar dengan baik, tidak pontong kompas balik arah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Itu namanya sabar ya. Ikhtiar semampunya, selebihnya serahkan diri kepada Allah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, jangan buru-buru senang. Karena kalau bukan rezeki kita, rezeki yang banyak itu dikurangi oleh Allah ya. Dilala ya, anaknya batuk pilek, kudu dibawa ke dokter misalnya. Itu. Jadi ya serahin aja sama Allah. Rezeki yang sedikit harus kita syukuri, apalagi rezeki yang banyak. Sebab man lam yashkuril qalil la yashkuril kasir. Siapa orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, tidak mungkin bisa mensyukuri yang banyak. Ya, syukur nikmat ya. Syukur nikmat lawannya ya, kufur nikmat. Nah sabar itu nahan, bisa nahan. Hidup susah, ya udah jalanin aja, tetap nyari rezeki yang halal, nggak potong kompas. Wah kebetulan tuh ada sepeda motor kuncinya nempel, nah, sepi orang, udah bawa aja dah gitu. Rupanya emang bukan tipe profesional pencuri ya. Baru dinyalain starter udah diteriakin sama yang punya, ujung-ujungnya digebukin ya. Ya. Nah itu karena ada niatan yang tidak baik ya. Padahal misalnya sudah dibawa pergi, bingung juga jualnya bagaimana ini, orang dia bukan profesinya, cuman sebab dia sedang pada posisi buruk lalu ada kesempatan ya. Makanya kejahatan itu kadang terjadi bukan karena kemauan tapi karena
kesempatan, ya, kesempatan. Ya, lagi jalan sendiri, ada anak perempuan cakep, ya, ya, terus disiulin dah, ya, swing swing gitu. Anak perempuan nengok, ya, diajak senyum, dia balas senyum. Nah, itu kesempatan namanya. Ya, umpama. Ya, bukan pengalaman pribadi ya, ntar dibilang pengalaman pribadi lagi. Itu namanya habsun nafsi, nahan diri, ya. Nah, yang merusak sabar itu hawa nafsu sama setan, ya. Setan gelitikin kita. Kenapa orang baik kadang-kadang jatuh pada hal-hal yang tidak baik? Karena digelitikin sama setan, ya. Ustadz guru madrasah, ya, dia ngajar misalnya anak madrasah kelas 6, ya. Biasa ngajar, ya biasa. Tapi ketika anak-anak itu mulai kelihatan bening, bersih, ya, itu kata setan, kesempatan tuh, ya. Akhirnya bikin cara, ya, apa, hafalan, ya, suruh pada hafalan, ya. Nah, yang hafal lulus, yang hafal lulus. Begitu yang nggak hafal, ya, alasannya mau diajarin supaya cepat hafal, nggak taunya dikerjain. Ini contoh, ya. Jadi ditelikung sama setan, ya. Maka jalan kebaikan kita sering ditelikung sama setan. Bapak sedekah, ya, niatnya sudah ikhlas, tapi begitu ada orang lewat, ada teman yang lihat, ikhlasnya berubah apa enggak? Untung saya berbuat baik, ada yang lihat. Nah, itu namanya ditelikung sama setan. Jadi kita hidup ini, kerjaan baik kita sering ditelikung sama setan. Nah, akhirnya hilang kesabaran, ya. Ya, apalagi pada masa-masa dalam keadaan sulit. Habsun nafsi ala karihin tatahammaluhu wa an ladidin tufariqu. Menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi, yang dia pikul. Umpamanya hidup sulit, hidup susah, tapi nahan diri, enggak kemudian ngeluh kepada semua orang, apalagi kemudian meminta-minta pada orang lain, enggak, ya. Sekalipun hidupnya lagi susah, dia tahan. Di luar doang gayanya masih bagus, ya. Padahal di dalamnya sudah keropos, ya. Makan aja udah, ya, bener-bener nasi doang, ya. Nasi lauknya doang. Iya, ya. Itu namanya habsun nafsi ala karihin tatahammalu. Atau sabar pada posisi-posisi yang positif, yaitu habsun nafsi an ladhidhin tufariquhu. Menahan diri dari kelezatan-kelezatan makanan atau kelezatan badaniyah yang dia mencoba untuk memisahkan diri dari kelezatan. Orang berduit itu biasanya kalau makan mesti milih. Sepanjang jalan ini dari mana ujung ke ujung tuh, kalau gini hari kan kuliner semua itu. Depan Nurul Iman, ke kanan ke kiri kuliner semua. Kalau orang berduit milih, ya, ya. Sama-sama daging ayam, dipilih mana nih yang kira-kira enak, lezat tuh, ya. Biar kata harganya mahal, dia beli, ya. Padahal lezatnya itu ketika di mulut. Lewat 5 cm dari mulut masih lezat nggak? Enggak. Iya, makan apa itu? Apa namanya, bebek apa itu yang, ya, apalah gitu ya, saya nggak begitu paham tuh kuliner tuh, yang harganya sekian. Makan nih,
dikunyah, ditelan, lewat 5 menit keluarin lagi, masih enak nggak? Udah nggak enak. Emang binatang, kambing, kebo, sapi itu kalau lagi jerum tuh dia gayemi namanya. Makanan yang dimakan yang belum lembut dikeluarin lagi, dikunyah lagi dia bisa. Nah kalau kita udah masuk dikeluarin lagi, udah uang. Itu. Padahal misalnya makan sekedarnya, sisa rezeki dibagikan kepada orang yang tidak mampu akan lebih baik, lebih bermanfaat ya, daripada sekedar untuk mengenyangkan diri sendiri, sementara orang lain di sekitar kita masih banyak orang-orang yang lapar. Jadi itu juga namanya habsun nafsi an ladzidin tufariqu. Wa qawluhu ar-ridha. Kemudian ucapannya ar-ridha. Ridha itu apa? Huwa, dia ghaniyul qalbi bima qusima. Merasa cukupnya hati terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah. Ghaniyul qalbi bima qusima. Kecukupannya hati atau kekayaannya hati terhadap apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ridho ya, ya. Ridho itu lebih dekat kepada nerimo lah ya, ya terima. Kan laisal ghina an kasratil mali walakinnal ghina ghinal qalbi. Disebut kaya itu bukan karena banyaknya harta, sebab ternyata orang sudah banyak hartanya tapi masih merasa miskin. Maka kaya itu adalah ghinal qalbi ya, kaya hati ya. Bukan sekedar kaya harta tapi kaya hati. Ada orang kaya harta tapi miskin hati. Ada orang kaya hati sekalipun miskin harta. Pilih mana tuh ya. Pilihnya kaya harta, kaya hati, maunya begitu. Hartanya banyak ya, senang berbagi ya, kemudian jiwanya tenang gitu. Tapi ada orang-orang yang sekalipun hartanya tidak seperti orang-orang tapi hidupnya tenang, nyaman, nggak pernah khawatir gitu. Nah, itu namanya ridho. Wa qala al-ulama, dan berkata sebagian ulama, ar-ridha tarkus sukhti was-sukhtu dzikru ghairi qada'illahi ta'ala. Ridha adalah kata ulama ini, tarkus sukhti, meninggalkan marah-marah. Ya, jadi hidup enggak marah-marah tapi ramah-ramah. Wasukhtu, dan marah itu dzikru ghairi qada'illahi ta'ala, yaitu menyebut selain daripada apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Bi'annahu, dengan bahwasanya dia aula bihi, lebih utama daripadanya, wa aslaha, dan lebih maslahat, lebih baik, fima, terhadap apa-apa, la yatayaqqanu, yang dia tidak yakini, islahuhu, kemaslahatannya, wa fasaduhu, dan kerusakannya. Ridho itu nahan marah, atau marah itu ya, ridho itu nahan marah, sementara marah adalah menyebutkan sesuatu selain daripada yang diputuskan oleh Allah. Padahal semua itu ada dalam keputusan Allah. Kata Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Nabi, sekali-kali tidak akan mengenai kepada kita
kecuali apa yang telah diputuskan, ditentukan oleh Allah. Ya. Tapi dia nggak terima keputusan Allah. Ya. Nah itu marah. Jadi marah adalah tidak menerima keputusan Allah. Jadi orang miskin, jadi orang susah, nggak terima dia. Ya. Akhirnya tidak lagi mau ibadah. Buat apa saya ibadah? Ya. Ibadah terus saja, Allah nggak kesian sama saya. Ya. Ya. Allah nggak ada kesiannya sama saya. Hidup saya susah terus. Ya, dari kecil sampai tua. Ngapain saya ibadah? Kecuali kalau Allah sayang sama saya. Nah itu berarti marah. Marah terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Itu namanya as-sukhut. Ya. Ya. Kalau ada kemarahan atas apa yang ditentukan oleh Allah, berarti kita tidak ridho. Keluarga kita ada yang meninggal dunia, terus marah, kesel, ya. Kenapa bapak saya yang harus mati, ya. Bukan orang lain, ini Allah nggak sayang sama saya, misalnya gitu. Nah itu namanya tarkul sukhti, ya. Namanya dia marah, nggak ridho, ya. Keluarganya meninggal dunia, dia nangis, teriak-teriak, guling-guling, jambakin rambut, itu berarti dia tidak ridho. Padahal kematian itu adalah ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa yang mati anak saya bukan saya? Kalau saya mati duluan anak saya hidup, kan nanti anak saya yang doain saya. Iya, kenapa anak saya yang mati duluan ya Allah? Ya. Engkau nggak adil ya Allah, ntar kalau saya mati siapa yang doain? Anak saya satu-satunya udah mati, gitu. Nggak bisa begitu, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tarkus sukhti was-sukhtu dzikru ghairi qada'illah bi annahu aula bihi wa aslaha. Wa ruwiya annahu ta'ala qala, dan telah diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qala, telah berfirman, man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyattakhidh rabban siwa'i. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa orang yang tidak ridha atas ketentuanku dan tidak sabar atas ujian dariku dan tidak bersyukur atas nikmatku, falyattakhidh rabban siwa'i, maka cari Tuhan selain aku. Di keterangan lain, wal yakhruj min tahta samai wa ardi, carilah Tuhan selain aku dan keluarlah dari langit dan bumiku. Ya. Mau pindah kemana kita? Gak ada tempat lain. Nah, jadi orang yang tidak ridho atas ketentuan Allah, tidak sabar menghadapi ujian, tidak syukur atas nikmat, maka silakan cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal janji kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya jam berapa? Hah? Masih 5 menit lagi. 18.59. Wa qawluhu az-zuhdu, dan ucapannya zuhdu. Zuhud itu apa? Huwa, dia, alla yakuna bima fi aidin nasi awsaqu minhu bima indallahi. Zuhud adalah alla yakuna, apabila tidak ada, bima fi aidin nasi, terhadap apa-apa yang ada di tangan orang lain, awsaqu, lebih bagus daripada, minhu, daripadanya, atau lebih dipercaya, minhu, daripadanya.
bima indallahi, terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah. Zuhud itu mengadakan pengakuan dalam diri, sebagus apapun yang ada di tangan manusia kalah bagus dengan apa yang ada di dalam kekuasaan Allah. Sehingga hidup tidak pernah ngiri sama orang lain. Ya, itu zuhud. Nah, termasuk zuhud juga yaitu dia tidak berharap kenikmatan orang lain berpindah kepada dirinya. Nah, itu zuhud. Dan berdoa supaya kenikmatan itu terus memanjang. Maka lawannya zuhud yaitu orang yang berharap supaya kenikmatan orang lain berpindah kepada dirinya. Ya, termasuk tamak. Ya, termasuk tamak. Ya. Berharap kenikmatan orang lain berpindah kepada dirinya, atau setidaknya kenikmatan orang lain berpindah sekalipun tidak kepada dirinya. Zuhud itu di atas ridho. Zuhud yaitu tidak pernah membayangkan ya, kenikmatan yang ada di tangan orang lain, kecuali semua itu adalah lebih baik daripada kenikmatan yang dimiliki oleh Allah. Karena itu zuhud ada tingkatannya. Kalau tingkatan Nabi dan Rasul, zuhud itu benci sama dunia. Ya, tingkatan para Nabi dan para Rasul benci sama dunia. Rasulullah saat menjelang wafat itu dipanggil putrinya. Ya. Ya, Fatimah, coba rogohin kantong Abah, barangkali masih ada uang di kantong. Ya, Abah tidak ingin meninggalkan, ya, pada saat kematian meninggalkan harta dunia. Dicari masih ada 4 apa 5 dirham gitu. Lalu oleh Rasulullah diperintahkan, dah sedekahin orang lain. Jadi para nabi, para rasul benci kepada dunia. Lah itu Nabi Sulaiman, ya, hartanya berlimpah. Ya. Betul, tapi kelimpahan harta itu tidak mengalahkan kedekatan dirinya kepada Allah. Itu namanya benci pada dunia. Nah, kalau kita cinta sama dunia, buktinya apa? Sekalipun Allah manggil hayya 'alas shalah, sepeda motor belok kita cuci, berhenti nggak tuh nyuci? Ya. Hayya 'alas shalah, berhenti dah. Datang dulu sholat, terapi sholat, terusin nyuci. Terusin nyuci apa datengin sholat? Kita ini kelasnya kita. Terusin nyuci, ya. Sampai komat, sampai udah mulai sholat, sampai bubar orang, ya. Ya, orang berangkat kita lagi nyuci, orang pulang sholat kita belum rapi nyuci. Itu namanya hubbud dunia. Kalau benci kepada dunia, maka mendahulukan kepentingan Allah. Karena itu zuhud di kalangan wali-walinya Allah itu bukan benci sama dunia, tetapi tidak mikirin urusan dunia. Urusannya ya ibadah aja, sehingga dunianya yang ikut, ya, dunianya yang ikut. Ya, cerita seorang ulama ya besar daerah Banten itu kalau habis ngaji jamaah pada ngasih amplop, orang pada ngasih taruh-taruh doang di lemari itu. Taruh, kalau ada tamu ambil kasih tamunya, ambil kasih tamunya. Nggak dibuka dulu. Kalau kita kan mau ngasih orang, dapat dari orang kan kita buka dulu. Berapa ini? Jangan-jangan kegedean nih buat kasih orang lain. Enggak, nggak kasih. Jadi nggak mikirin. Kalau kita orang awam, zuhud itu sebagaimana dikatakan, walaisa zuhdu huwa tarkul halal wa idha'atul mal. Tidak termasuk zuhud
ya, orang yang meninggalkan mencari harta halal dan menyia-nyiakan harta. Jadi zuhud itu bagi kita orang awam mencari harta yang halal untuk keperluan ibadah. Jadi jangan zuhud itu benci kepada dunia. Oh, berarti kalau begitu kontrakan kita jual aja dah tuh, ya wakafin ke masjid, ke musola tuh. Nggak boleh juga. Nanti kalau diwakafin semua, ya begitu kita meninggal dunia, ya, keluarga kita hidupnya kesulitan bagaimana? Seperti kasus sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Beliau ketika istrinya meninggal dunia, dia punya anak perempuan cuma satu, sudah dibikinin rumah, sudah dipenuhi kebutuhannya. Lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah tua, ini harta saya mau saya serahkan kepada engkau untuk kepentingan agama. Kata Rasulullah, jangan. Apa kamu nggak takut kalau nanti anak-anakmu hidupnya susah menjadi tanggungan orang lain? Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, anak saya cuma satu, udah saya beliin rumah, udah apa dan sebagainya. Jangan. Ya. Terus bagaimana ya Rasulullah kalau setengahnya? Jangan, masih kebanyakan. Terus berapa ya Rasulullah? Sepertiga apa seperempatnya? Nah segitu cukup. Nah, ternyata sesudah itu menikah lagi, anaknya banyak. Coba kalau sudah diwakafkan semua, ya, anaknya jadi hidupnya susah gitu. Itu makna dari zuhud. Karena itu sebagaimana keterangan dalam hadis, man sarrahu, ya, man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah azza wa jalla. Man, siapa orang sarrahu yang menginginkan ayyakuna untuk ada akraman nasi, menjadi orang yang mulia, ya, di tengah-tengah orang, di tengah manusia, falyattaqillah azza wa jalla, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Wa man yassarahu ayyakuna aqwan nas, siapa orang yang ingin agar dia lebih kuat dari orang lain, fal yatawakkal 'alallahi, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Itu salah cetak itu. Wa man sarrahu ayyakuna aghnan nas, dan siapa yang menghendaki menjadi orang yang terkaya, falyakun bima fi aidin nas awsaqu minhu bima fi yadillah, maka hendaknya, ya, melihat apa yang ada di tangan manusia, ya, ma fi aidillah awsaqu bima fi yadihi, apa yang ada dalam kekuasaan Allah lebih kuat pada dirinya daripada apa yang ada dalam dirinya. Faqauluhu man sarrahu bihain, maka ucapannya kalimat man sarrahu bihain ad-dhamiri, bihain dhamir, maknahu man ahabba. Man sarrahu artinya siapa yang menginginkan. Kama qalahu Sayyid Ahmad Dakhlan, sebagaimana telah diceritakan oleh Sayyid Ahmad Dakhlan fi Mukhtasar Minhajul Abidin, dalam ringkasan kitab Minhajul Abidin. Ruwiya, diriwayatkan sedikit lagi, rak'ataini min rajulin alimin zahidin, 2 rakaat, ya, salat dari seorang laki-laki yang alim, orang yang berilmu, zahidin yang zuhud qalbuhu, hatinya, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallahi dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, min ibadatil muta'abbidina, daripada ibadahnya orang-orang ahli ibadah, ila akhirid dahri abadan wasarmadan, sampai akhir zaman selamanya dan terus menerus. Ibadahnya orang alim yang zuhud itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya orang ahli ibadah tapi tidak ada ilmu, ya, sekalipun ibadah sepanjang zaman dan ibadah terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, sebagaimana pesan dari Pak Ketua, beliau tadi sampaikan ke saya, Ustadz, malam ini anggap penutupan sementara, ya, penutupan sementara,
pengajian yang biasa kita laksanakan, karena 2 minggu ke depan sudah nisfu Sya'ban ya, sudah mendekati nisfu Sya'ban. Maka ya segala hal dari apa yang saya telah sampaikan, pelajaran ilmu tutur kata dan kalimat, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan nilai-nilai kebaikan yang sudah sampai kepada saya dari bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran. Dan kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, pertemukan kita dengan Ramadan, kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.